Oke, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran psikomata kuliah psikometri. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Langtes dan JASP untuk analisis item. Ini berkaitan dengan learning outcome dalam mata kuliah psikometri pada learning outcome yang kedua dan yang ketiga. Adapun referensi yang digunakan adalah dua referensi ini, Linda Crocker dan Daniel Navarro. Analisis item pada dasarnya itu mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama tingkat kesukaran, yang kedua analisis distraktor, yang ketiga adalah analisis daya pembeda item. Namun tidak semua alat ukur memiliki 3 komponen ini dalam analisis itemnya. Jika tes abilitas, baik tingkat kesukaran item, distraktor, dan daya pembeda, itu bisa dianalisis semuanya. Berlainan halnya dengan non-abilitas atau tes non-kognitif, itu hanya bisa dilihat daya pembedanya saja. Nah, tidak semua software bisa menganalisis kedua-duanya, baik tes abilitas maupun non-abilitas. Nah, maka oleh karena itu saya akan menggunakan 2 software, yang pertama adalah Langtes, yang kedua adalah JASP untuk analisis item. Langtes dapat ini software yang tidak bisa di-download, tapi pemakaiannya itu langsung online. Nah, jika Anda ingin, nanti menggunakan Langtes untuk analisis item, nah ini adalah linknya. Lalu bagaimana cara penggunaan Langtes? Nah, oke, kita akan buka link ini, kemudian kita langsung akan analisis. Langtes ini digunakan untuk tes-tes, abilitas yang biasanya itu multiple choice. Nah, ini adalah, Langtes yang linknya adalah ini. Nah, untuk analisis item, pilihannya adalah kita pilih di sini classical test theory. Untuk ini ya, atau dalam kurung tuh analisis item. Kita buka. Nah, ini ketika kita mau analisis item, maka kita langsung saja masukkan datanya. Berarti data yang ada di Excel itu kita copy, langsung masukkan ke tadi itu program Langtes tadi. Nah, misalkan kita ada 20 item, saya akan kopikan datanya dulu. Dari program Excel langsung saja di copy paste. Nah, ini langsung saya copy paste saja. Berarti ada 300 data. Kemudian juga jangan lupa dimasukkan kunci jawabannya. Kita masukkan di sini ya. Nah, ketika sudah kita masukkan kunci jawaban dan datanya, langsung keluar di sini.
hasil analisis itemnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, bagian ini adalah tentang, tingkat kesukaran atau item facility atau tingkat kesukaran. Yang kedua, eee, ini IR atau item, correlation, ini adalah daya pembeda. Daya pembeda. Jadi ini 2 komponen ini. Bisa juga daya pembedanya itu karena data kita adalah data dikotomus, bisa juga menggunakan ini, RPB atau koefisien korelasi biserial. Nah, lalu yang perlu kita perhatikan juga untuk distruktur analisis adalah ini. Ini menggambarkan distruktur analisis. Jadi sebaran, setiap pilihan jawaban datanya ada di sini. Nah, ini bisa kita ganti dari frekuensi menjadi proporsi seperti ini. Nah, itulah, penggunaan, Langtes untuk analisis item kalau tesnya adalah tes abilitas yang multiple choice. Nah, lalu untuk penggunaan JASP itu biasanya digunakan untuk, eee, karena karena Langtes tidak bisa digunakan untuk analisis data-data politomik yang biasanya terdapat pada, kuesioner atau tes-tes non-abilitas, maka kita gunakan JASP. JASP kalau sudah kita buka filenya, kemudian, untuk analisis item, kita langsung saja masuk ke deskriptif, kemudian di sini ada reliability. Nah, kita masukkan semua data yang mau kita analisis. Misalkan ada 20 item di sini. Nah, kita masukkan. Kemudian ingat kita pilih yang mau kita analisis adalah item, maka yang kita klik di sini adalah item race correlation. Nah, inilah yang disebut dengan daya pembeda itemnya. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya untuk agar pemahaman Anda semakin baik berdasarkan uraian tadi mengenai penggunaan JASP dan, Langtes, maka di sini saya sediakan latihan atau assignment yang Anda bisa kerjakan. Yang pertama, ini data, tes abilitas yang terdiri dari 10 soal dengan 10 orang. Silakan Anda catat data ini, kemudian Anda analisis dengan Langtes. Kemudian Anda temukan daya pembedanya, kemudian, tingkat kesukaran serta distraktornya. Nah, data kedua ini adalah data untuk, latihan Anda mengenai dat eee, tes-tes non-abilitas. Tes-tes non-abilitas yang biasanya adalah datanya dikotomus. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu.